Selamat siang saudara, kali ini Kompas yang akan tampil secara spesial. Kalau biasanya sendiri, sekarang berdua. Berdua? Iya, karena hari ini Indonesia juga sangat spesial. Hari ini kita merayakan pemilihan umum untuk calon legislatif. Dan hari ini Kompas yang akan tentang itu ya. Betul, kalau pastinya. tadi Anda sudah menyaksikan beberapa laporan tentunya dari teman-teman kami ada di beberapa tempat. Kami juga akan mengelaborasikan lagi beberapa informasi tadi yang terbaru, yang terkini khusus untuk Anda dalam Kompas Siang kali ini. Saya Teguh Parvinanda. Saya Novita Putri, inilah Kompas Siang selengkapnya. Karena itulah pemilihan umum yang diadakan di bulan September 1955 dijalankan dengan penuh harapan. Mudah-mudahan pemilihan umum ini bisa menghasilkan koalisi yang mantap dan konstitusi yang permanen. Perwakilan negara-negara sahabat yang terhormat pimpinan dari partai politik, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Dari tayangan tadi kita sudah lihat perjalanan pesta demokrasi Indonesia dari masa ke masa. Dan saudara, hari ini 6.607 calon anggota legislatif berburu kursi di 77 daerah pemilihan. Nasib mereka ada di tangan 185 juta pemilih yang akan menentukan komposisi anggota dewan di daerah hingga Senayan. Termasuk Anda juga. Dan sekarang sudah sisa 1 jam sebelum pemungutan suara ditutup. Kita pantau hasil sementara hitung cepat Kompas bersama Cindy Sistiarani yang ada di Pusat Hitung Cepat Kompas TV. Cindy, sejauh ini bagaimana hasilnya? Di Pusat Data Hitung Cepat Kompas saat ini masih berlangsung menanti data yang akan masuk dari wilayah Indonesia Timur. Karena saat ini tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat, artinya sudah pukul 14 waktu Indonesia Timur. Proses pemungutan suara diperkirakan sudah selesai di beberapa titik, namun juga masih menunggu tahap penghitungan suara. Nantinya para konfirmator dan juga validator yang ada di Pusat Hitung Cepat Kompas ini akan mengolah data sedemikian rupa. Lalu bagaimana data atau suara yang dikumpulkan dari 2.000 tempat pemungutan suara yang tersebar di 77 daerah pemilihan di 34 provinsi di seluruh Indonesia bisa masuk bersamaan di Pusat Data Hitung Cepat Kompas. Berikut adalah bagaimana caranya ketika data yang dikirimkan oleh surveyor atau relawan yang berjumlah sekitar 2.500 orang akan mengirimkan secara cepat setelah suara dihitung di tempat pemungutan suara. Maka data akan masuk ke sistem pengolahan, kemudian di lokasi Pusat Data Hitung Cepat akan dikonfirmasi oleh 130 petugas konfirmator. Setelah data dinilai baik dan juga dapat dikonfirmasi, maka data akan segera dilempar ke 8 petugas validator yang ada di Pusat Hitung Cepat Kompas. Oleh petugas validator, data kembali divalidasi dan jika sudah dinilai akurat, maka data akan diolah menuju ke tabel presentasi. Disinilah data akan dianalisis sebelum akhirnya seluruh hasil hitung cepat dan survei pasca pemilu dianalisa, diolah dan kemudian bisa dipublikasikan kepada Anda agar Anda tahu lebih dulu siapa yang unggul di pemilu legislatif 2014. Tapi hingga saat ini masih menunggu suara yang masuk dari wilayah Indonesia Timur. 2.000 tempat pemungutan suara sampel dibagi berdasarkan proporsi dari jumlah pemilih tetap atau daftar pemilih tetap yang sudah divalidasi oleh KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Saat ini masih menunggu, diperkirakan sekitar 30 hingga 45 menit ke depan akan ada suara dari wilayah Indonesia Timur yang masuk ke
pusat data hitung cepat Kompas dan langsung bisa dipublikasikan kepada masyarakat untuk tahu siapa yang unggul di wilayah Indonesia Timur. Kami masih menunggu Putri dan juga Teguh, kembali ke Anda. Terima kasih. Itu dia Cindy Sistiarani yang masih menantikan bagaimana nanti hasil hitung cepat yang sebetulnya di Indonesia Timur juga sudah mulai rampung proses pemungutan suaranya. Tapi kita akan nantikan penghitungannya. tadi disebutkan Cindy, kita akan menunggu 30 sampai 45 menit lagi untuk kita bisa tahu hasil dari pemilihan umum di Indonesia Timur. Dan sekarang kami akan ajak Anda ke studio Orange, ada Riko Anggara di sana yang akan membahas perolehan hasil hitung cepat. Silakan Riko. Putri, Teguh, hitung cepatnya masih belum bergerak, tapi prosesnya masih terus dilakukan dan saya pun penasaran. Tapi perlu diingat, kita selalu belajar dari masa lalu. Ketika kita melihat hasil pemilu tahun 2004 misalnya, Indonesia menguning. Ini dia. Kalau misalnya bicara Indonesia bagian timur, Golkar memang sudah ranahnya di sana dari pemilu 1999. Anda cek Jawa, Golkar mendominasi di Jawa dan betul ternyata teori yang mengatakan bahwa Anda menguasai Jawa berarti Anda menguasai Indonesia. Kenapa? Karena mayoritas penduduk Indonesia ada di Jawa dan ilustrasinya adalah 10% di Jawa bisa sebanding dengan hampir 60% suara di Indonesia. Terbukti, PDI Perjuangan ada di angka 21,60%, ini adalah perolehan suara pemilu legislatif tahun 2004. Tampaknya PDIP masih ada di basisnya dan masih kuat. Kalau Anda lihat titik merah di tengah-tengah Jawa itu adalah Jawa Tengah dan juga Bali. Jawa Tengah memang basis dari PDIP tak terkalahkan, Bali pun begitu karena secara historis Bung Karno memiliki darah Bali. Nah itu dia, di tengah-tengah itu ada PKB. PKB pun menguasai Jawa Timur, masuk akal karena Nahdien suaranya kemana lagi selain ke PKB sebelum pecah pastinya ya. Ada di Sumatera, PDIP juga masih menguasai dan tampaknya Golkar tidak hanya menguasai Jawa tapi juga menguasai Sumatera. Sorry tadi saya bilang PDIP menguasai Kalimantan. Kalau kita bandingkan dengan Demokrat, waktu itu Demokrat baru muncul. Dia hanya memperoleh angka 7,40%, tapi ingat SBY-nya yang menang. Kita lihat di 2009. Kalau misalnya 2009, kita akan melihat beberapa peta yang tentu saja menggambarkan kebiruan Indonesia. Demokrat ada di angka 20,80% dan tampaknya juga menguasai daerah Jawa. Di kawasan timur, Golkar tidak tergoyahkan dan ada di posisi kedua. Di bagian Kalimantan juga Golkar masih menang di Sulawesi. Dan di Jawa kalau Anda perhatikan tadi ada teori yang mengatakan Anda memenangi Jawa berarti memenangi Indonesia. Demokrat membiru di sana. Jawa Tengah masih milik PDI Perjuangan. Tapi di sebelah kiri layar itu ada Banten yang disapu bersih oleh Demokrat. Di bagian bawah Sulawesi pun Demokrat menguasai. Tapi secara umum jika kita melihat perolehan suara, Demokrat di angka 20,80%. Golkar di urutan kedua di 14,40%, disusul PDI Perjuangan di 14,40%. Ini saudara adalah hasil dari pemilu legislatif. Jika Anda menelisik ke belakang, ingat siapapun yang menang pemilu legislatif belum tentu dialah yang menjadi Presiden Republik Indonesia. Jadi kita masih menunggu nanti. Putri Teguh, kembali ke Anda. Terima kasih Riko. 2004-2009 Riko sudah memaparkan bagaimana petanya dari kuning menjadi akhirnya biru di 2009. Kita tunggu warnanya apa tahun ini? Tahun ini. Bu, tadi gimana Bu di dalam Bu? Gitu kan. Dan saudara, di tengah pelaksanaan pemilihan anggota legislatif hari ini, berita duka datang dari Sentani, Jayapura, Papua. Sebuah pesawat jenis Cessna jatuh pagi tadi. Pesawat naas ini jatuh di Sentani, Papua pada pukul 9.45 waktu Indonesia Timur atau sekitar pukul 7.45 waktu Indonesia Barat. Pesawat Adventist Aviation Indonesia ini akan berangkat ke Yahukimo dari Sentani untuk mengangkut logistik pemilu legislatif. Ada 7 orang saudara dalam pesawat ini termasuk sang pilot Bob Robert. 2 orang meninggal dunia yakni sang pilot dan 1 penumpang bernama Daud. Diduga saudara pesawat ini jatuh akibat jarak bandara yang terlalu pendek.
Pada hari pemilihan umum, masih banyak nelayan di Tegal, Jawa Tengah yang masih ada di tengah laut. Meski mereka tahu bahwa hari ini adalah hari pemilu. Menurut Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Tegal, dari 15.000 nelayan di Tegal, 6.000 diantaranya dipastikan tidak menggunakan hak pilihnya. Mereka adalah nelayan kapal di atas 30 gross ton yang masa melautnya 1 hingga 2 bulan. Ya itu tadi bagaimana kita lihat juga ada upaya di tengah upaya untuk bisa melaksanakan pemilu. Ada satu musibah yang tentu tidak kita harapkan bersama. Dan saudara, sejumlah ketua umum partai politik memberikan hak suara mereka dalam pemilu legislatif hari ini. Tidak sampai dari 3 menit kami akan segera kembali dengan informasi selengkapnya untuk Anda. Yang memberikan hak suara mereka di TPS 006 di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Tidak hanya berdua, SBY juga ditemani oleh Edi Baskoro dan istrinya Alia Rajasa. Setelah memberikan hak suara, SBY menggelar jumpa pers seputar pelaksanaan pemilu yang diharapkan berlangsung aman dan tertib dengan semangat demokrasi. Hal serupa juga dilakukan oleh Abu Rizal Bakri, Ketua Umum Partai Golkar di TPS Menteng, Jakarta Pusat. Abu Rizal ditemani sang istri melakukan pencoblosan sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian ada juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang menggunakan hak pilihnya di Kebagusan, Jakarta Selatan. Megawati melakukan pencoblosan ditemani Puan Maharani, Ketua Bapilu, dan Prananda Prabowo, sang putra. Sementara itu, Saudara, Joko Widodo melakukan pencoblosan di TPS 27 Menteng, Jakarta Pusat. Jokowi ditemani sang istri Iriana dengan pakaian serasi berwarna putih. Kompak ini ya. Setelah mencoblos, Jokowi juga sempat menemani Ibu Mega. Nah, lain halnya dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Anies Mata yang melakukan pencoblosan di TPS 41 Utan Kayu, Jakarta Timur. Anies ditemani sang istri dan juga anak-anaknya. Sementara Saudara, calon presiden dari Partai Hanura Wiranto pagi ini juga menggunakan hak pilihnya di TPS 010 di SDN 6 Pagi Bambu Apus, Jakarta Timur. Ini lokasinya tepat di belakang kompleks kediaman Wiranto. Wiranto datang ke TPS sekitar pukul 9:05 bersama dengan istri. Calon presiden dari Partai Hanura ini optimis dengan kemenangan mutlak partainya di TPS-nya. Ya, ditemani sang istri, Saudara, Anda tentu tahu siapa tokoh yang ini, Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat. Keduanya tiba di TPS 01 Jalan Limo, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pukul 9 tadi. Dan mengenai optimisme pemilihan suara, ia mengaku hanya bisa berharap yang terbaik. Harapan semua tentunya ya. Harapan semua, bukan hanya para tokoh politik, tapi lebih tepatnya harapan dari segenap masyarakat Indonesia. Dan kita lihat tadi memang mayoritas semua tokoh politik menyalurkan hak pilihnya di Jakarta, di ibu kota. Betul sekali. Dan Saudara, di dalam pemilu legislatif hari ini Kompas TV akan hadir dengan 14 titik live report. Mulai dari TPS tempat para tokoh mencoblos yang tadi sudah kita sampaikan, hingga lokasi tim pemenangan. Kembali kami akan ajak Anda ke Riko Anggara di Studio Orange. Silakan Riko. Riko, silakan. Ya, Putri, Teguh, tempat memilih dari para tokoh ini selalu menarik karena di situ kita akan memantau bagaimana reaksi dari tim pemenangan. Bersama kita sudah hadir teman-teman yang sudah akan melaporkan dari sejumlah titik. Ini banyak titiknya, ada 14 dari mulai Aceh hingga Jawa Timur, tapi saya ingin tahu dulu apa yang terjadi di Menteng, Jakarta Pusat. Glory Oyong ada di TPS tempat Jokowi mencoblos. Glory, selamat siang. Jokowinya sudah tidak ada di sana, tapi apa yang menarik di sana? Adakah yang unggul sejauh ini? Ya, Riko, memang menarik dari TPS 27 di Taman Seropati, Menteng, Jakarta Pusat ini karena ini adalah lokasi di mana orang nomor 1 di Jakarta, yaitu Gubernur DKI Jakarta mencoblos. Tapi menjadi spesial juga karena sejumlah pejabat dan petinggi negeri ini juga tadi hadir di sini untuk mencoblos. Jam 7.30 tadi ada mantan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6, yaitu Tri Sutrisno yang datang sudah mencoblos pukul 7.30 dan kemudian dilanjutkan sekitar pukul 8:10 tadi Joko Widodo beserta istrinya
sebelumnya juga melakukan pencoblosan di sini. Dan meskipun kita tahu pada tahun 2009 lalu ini bukan menjadi daerah kemenangan PDIP, tapi dengan hadirnya Jokowi, masyarakat juga tentunya menyambut antusias dan menanti bagaimana hasilnya nanti. Ada optimistis yang dikeluarkan oleh Jokowi setelah mencoblos. Kita lihat ini dia tadi pernyataan Joko Widodo setelah menyalurkan suaranya di TPS 27 ini. Ya kan tinggal nanti sore dilihat saja lah. Yang sabar gitu. Yang sabar. Tapi kita, saya percaya. Saya percaya. Ya, kehadiran Joko Widodo dan istrinya memang disambut meriah oleh awak media, baik lokal maupun juga asing, karena ini adalah pertama kalinya bagi Joko Widodo mencoblos di Jakarta. Dan saudara, tadi juga ada politisi dari Partai Demokrat yaitu Hayono Isman yang menyalurkan suaranya juga di TPS ini. Meskipun pada tahun 2009 lalu Demokrat menjadi pemenang di sini dengan perolehan 48 suara, disusul oleh Partai Golkar dengan perolehan 23 suara dan juga disusul oleh Gerindra di posisi ketiga dan juga PKS. Namun tadi tampaknya juga masih mengira-ngira seperti apa perolehan suaranya. Demokrat tadi melalui salah satu kadernya di sini ada juga yang menyatakan bahwa mereka masih optimistis akan meraih suara cukup besar di Menteng ini. Namun di sisi lain juga masyarakat berharap ada perubahan dengan tadi pagi hadirnya Jokowi cukup ramai disambut oleh masyarakat. Di sini juga ramai perwakilan dari beberapa duta besar yang ada di sekitar Menteng ini pagi hari tadi datang dan melihat bagaimana proses pemungutan suara di tempat ini. Sejauh ini belum ada surat suara rusak ataupun yang tidak sah yang ditemukan, tapi dari 430 DPT yang ada di TPS 27 ini baru sekitar 200 lebih pemilih yang datang dan menyalurkan suaranya. Padahal waktu pemilihan hanya sekitar tinggal 35 menit lagi. Antusias dari masyarakat nanti masih akan berlanjut hingga siang dan seluruh daftar pemilih tetap ini akan hadir untuk mencoblos. Tadi juga akan ada hiburan musik dan juga makanan serta minuman gratis yang diberikan untuk menarik minat masyarakat untuk dapat menyalurkan suaranya dan tidak golput pada pemilu legislatif kali ini. Menjadi menarik karena memang ini adalah tempat Joko Widodo mencoblos. Nanti apakah suaranya beralih ke PDIP mayoritas atau masih dipegang oleh Partai Demokrat yang pada tahun 2009 lalu menjadi pemenang pemilu legislatif di tempat ini. Kami akan sampaikan informasinya seperti apa nanti pukul 1 siang pada saat penghitungan suara sudah dimulai. Kembali ke Anda di studio, Riko. Penasaran, ini sih harusnya seru dari lumbung suaranya Demokrat, akankah berpaling ke PDIP, kita tidak tahu. Tapi menarik juga, Glory di Menteng, Nitya Anissa juga di Menteng. Bedanya adalah Menteng yang di bawah ini tempat Abu Rizal Bakri mencoblos. Kita tanya Nitya. Nitya, selamat siang. Nit, gimana Menteng, Nit? Selamat siang Riko, ini di TPS 32 dan 33, tepatnya di Jalan Tegal di SDN 02 Menteng ini. Begitu dekat dengan rumah dari Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri yang sekitar pukul 10 tadi sudah datang untuk mencoblos dan tiba-tiba saja semua ramai. Namun antusias dari warga sendiri pun baru sekitar pukul 11, warga baru mulai berduyun-duyun datang dari mulai pukul 7 hingga saat ini pun relatif sedikit. Karena dari prediksinya dari 426 di TPS 32 dan juga 478 di TPS 33 ini diperkirakan hanya 50% yang akan datang. Tapi di belakang saya sudah ada segerombolan ibu-ibu yang sepertinya sudah memilih nih. Selamat siang ibu-ibu. Bisa ditunjukkan jari kelingkingnya? Oh, sudah memilih rupanya. Ibu, siapa namanya? Ibu Yuni. Ibu Yuni, ibu tadi memilih ketika di dalam bilik apa yang ibu pikirkan? Karena kan banyak sekali perubahan dari mulai coblos, kemudian juga tidak adanya foto-foto calon-calon legislatif kita di DPR. Ya, saya ya dengan hati nurani aja, tutup mata, coblos, udah ngikutin tangan yang mana itu aja. Pilih yang caleg yang muda atau yang sudah lama? Kalau yang sudah lama udah ketahuan ya. Kriterianya yang muda aja deh. Pilih yang baru-baru begitu ya. Oke, terima kasih ibu-ibu sudah milih semua ya. Kalau begitu ya optimisme ini masih ada meskipun memang baru sekitar 50% warga sekitar Menteng ini yang datang ke TPS 32 dan 33. Abu Rizal Bakri sendiri tadi datang di TPS 32 untuk
memberikan suaranya tidak sendirian, dengan istrinya juga dan juga dengan putra dan menantunya. Dan memang antusiasme warga di sini diperkirakan masih akan ada sekitar setengah jam lagi sampai penutupan dan penghitungan suara. Kami akan terus memantau apakah Golkar akhirnya akan mendominasi suara di TPS 32 dan 33. Karena kalau kita lihat ke 5 tahun belakang, kemudian 10 tahun belakang, trennya terus berubah. Golkar masih belum bisa menjadi raja di dekat dari rumah sang raja sendiri. Kembali ke Riko. Boleh Ditya. Tapi saudara, kalau Anda melihat ada kota-kota kecil di atas, itu adalah hasil dari hitung cepat Kompas. Datanya sudah masuk, jadi akan berubah dalam waktu yang tidak lama lagi. Saya juga penasaran, kita menuju ke tempat pemungutan suara di kawasan Cikeas, ada Riga Dhani Suara dan juga Friska Clarissa, tempat di mana Prabowo Subianto mencoblos. Kita ke Friska terlebih dahulu. Friska, apa yang terjadi dan menarik di sana? Ya Riko, ini hanya 35 menit lagi jelang penutupan tempat pemungutan suara, tepatnya di TPS 10 Kecamatan Bojong Madia, yakni di kawasan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di kawasan Babakan Madang ini, maksud kami, ada 441 warga yang menggunakan hak pilihnya. Namun jelang penutupan ini masih ada 1-2 warga yang datang ke tempat pemungutan suara ini. Karena mereka lah nantinya yang akan menentukan calon legislatif yang akan duduk di kursi DPR RI maupun DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota. Di Provinsi Jawa Barat, saudara, di kursi DPR RI, dari 91 kursi yang disediakan di Jawa Barat, ada 9 kursi yang disediakan di Kabupaten Bogor ini yang terbagi dalam 11 daerah pemilihan. Juga di DPRD Provinsi, dari 100 kursi yang disediakan di Provinsi, ada 9 kursi yang akan diperebutkan para calon legislatif di 12 dapil yang tersebar di Jawa Barat. Sementara di DPRD Kabupaten Kota, dari 50 kursi yang disediakan di Provinsi Jawa Barat, ada 8 kursi yang akan diperebutkan di Kabupaten Bogor yang merupakan wilayah Jawa Barat 5. Saudara, tidak jauh dari kawasan ini, masih di Kecamatan Babakan Madang, tepatnya di TPS 2, pagi hari tadi Ketua Dewan Pembina sekaligus calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menggunakan hak pilihnya pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Prabowo datang ditemani oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadlizon dan juga beberapa kader Gerindra. Tidak ada pengamanan khusus dengan kedatangan Prabowo, hanya ada beberapa pengamanan dari Polres setempat. Dan saudara, tadi juga kami sempat mewawancarai Prabowo Subianto. Dalam wawancara kami, Prabowo menyatakan bahwa dalam pemilihan legislatif 2014 ini, Gerindra menargetkan lebih dari 20% suara di kursi legislatif. Dan apabila kita melihat rekam jejak Gerindra, saudara, pada 2009 yang lalu, partai ini memperoleh 26 kursi di parlemen, dan di tahun ini Gerindra kembali menargetkan dengan angka yang lebih tinggi. Artinya yang disasar adalah kursi 3 besar dalam perolehan keseluruhan suara nasional. Dan tadi pun kami sempat berbicara apabila nantinya memang tidak mencapai presidential threshold, atau artinya bahwa Gerindra harus menggandeng lagi partai lainnya apabila ingin maju mencalonkan calon presiden tunggalnya. Prabowo Subianto menyatakan bahwa membuka kesempatan untuk bekerja sama dengan partai manapun, namun belum ditentukan. Sementara kami juga sempat berbincang dengan Hashim Joyo Hadikusumo, dan yang menyatakan bahwa ada beberapa calon memang yang digadang-gadang akan disandingkan dengan Prabowo Subianto. Namun baik itu Abraham Samad ataupun Dahlan Iskan dan lainnya belum dapat dipastikan siapa yang akan dapat mendampingi dari Prabowo. Dan kami masih menunggu apakah nanti rekapitulasinya di daerah ini yang pada 2009 lalu diungguli oleh Partai Demokrat dengan 10.506 suara dapat disalip oleh Gerindra ataupun bahkan partai lainnya. Kita masih menunggu sampai nanti penghitungan suara berakhir. Kembali ke Riko. Friska Clarissa dari tempat Prabowo Subianto mencoblos. Selanjutnya ada Riga Dhani Suara di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, yang menurut saya ini TPS fancy. Keluarga presiden di sini, ada Menko Polhukam di sini. Selamat siang, sudah mencoblos semua di TPS sana?
268 dari 358 pemilih yang terdaftar di TPS 06, Riko, hingga saat ini atau memasuki pukul 12.30 atau setengah 1 siang, jelang jam 1 atau waktu atau batas akhir dari pencoblosan pilihan legislatif yang dibuka pada tanggal 9 April kali ini. Kita masih tunggu sampai jam 1 apakah 358 ini akan memenuhi semuanya atau ada beberapa di antaranya yang golput di TPS 06. Kita perlu tahu bahwa di TPS 06 atau yang berlokasi di Sekolah Alam Cikes ini merupakan tempat di mana biasanya kediaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pencoblosan bersama dengan keluarga maupun kerabatnya. Dalam beberapa periode pemilu terakhir, terutama yang ada di 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengetuai Partai Demokrat selalu unggul dalam perolehan suara. Terakhir pada tahun 2009, Demokrat berhasil memperoleh suara di TPS 06 ini sebanyak 233. Jauh di atas partai-partai lainnya atau bahkan di bawah nomor 2 sekalipun, yakni Gerindra yang hanya mampu tembus di angka 43 pada tahun 2009 lalu. Namun eskalasi politiknya berubah menjelang 2014 atau menjelang pemilihan legislatif pada tahun 2014 kali ini, di mana kekuatan ataupun elektabilitas dari Partai Demokrat mengalami penurunan. Di beberapa hasil survei pun membuktikan bahwa Demokrat tidak lagi unggul di peringkat pertama, namun bergeser di peringkat 3 maupun peringkat 4. Nah, peringkat 3-4 ini yang jadi perebutan antara Demokrat dengan Partai Gerindra. Seperti yang disampaikan oleh kami tadi, bahwa perebutan antara Partai Demokrat dan Gerindra ini memang terjadi dalam beberapa waktu terakhir sejak sebelum pemilihan legislatif dilakukan. Dan kita akan menanti apakah pasca tanggal 9 April atau setelah pukul 1 siang melalui hitung cepat mungkin diadakan Kompas akan membuktikan bagaimana posisi Demokrat, atau bahkan di luar ekspektasi kita justru Demokrat mampu tembus di peringkat 1 atau bahkan peringkat 2 yang saat ini masih dihuni oleh partai-partai lainnya. Ada 233 kursi suara yang berhasil dipertahankan di TPS 06. Berapa yang akan dipertahankan Demokrat pada tahun 2014 ini? Ketua Harian Syarif Hasan menegaskan bahwa meskipun berbagai lembaga survei menjustifikasi, memvonis bahwa Demokrat hanya mampu tembus di level 6 hingga 7% suara pada pemilihan legislatif tingkat nasional 2014 kali ini, Syarif Hasan masih meyakini bahwa pada tahun 2014 ini bisa tembus 2 kali lipatnya atau 15%. Meskipun tidak mencapai angka seperti 2009 yang di atas 20%, tapi Syarif Hasan meyakini angka 15% sudah cukup untuk bertarung kemudian untuk pemilihan presiden selanjutnya ketika berhasil memenangkan atau berhasil mencapai angka 15% pada pemilihan legislatif kali ini. Kita masih tunggu, nanti hitung cepat akan memberikan Anda banyak analisa, akan memberikan Anda banyak gambaran bagaimana peta politik Indonesia pasca pemilihan legislatif 2014 yang terjadi pada hari ini. Riko. Brigade Cikeas, tempat dari keluarga Presiden nyoblos, dan Friska Clarissa di tempat Prabowo Subianto mencoblos, saudara. Masih ada kurang dari setengah jam lagi, para partai optimistis, tapi sekali lagi suara Anda lah yang menentukan. Saya belum ngecek Putri sama Teguh sudah nyoblos. Oke Riko, pamer dia ya, pamer dengan kelingking warna ungunya tadi. Terima kasih Riko dengan laporan beberapa teman dari beberapa titik lokasi tadi. Kita akan nantikan lagi tentu selengkapnya bagaimana nanti ya. Dan saudara, kini kita akan jelang sejumlah peristiwa penting yang terjadi hari ini. Di Gianyar Bali, pemilihan legislatif yang jadwalnya dimulai pukul 7 pagi harus mundur 1 jam. Jadwal pemilihan terpaksa mundur karena panitia pemungutan suara harus menghitung ulang surat suara. Sejumlah warga mengeluhkan sistem pemilu yang lebih rumit dan surat suara yang tidak terbaca dengan jelas oleh pemilih yang sudah lanjut usia. Ios yang nampaknya juga sudah siap untuk menyampaikan laporan langsungnya. Ios, ada yang unik apa dari TPS yang ada di Aceh? Silakan Ios. Nah, saudara, jika kita berbicara mengenai pemilu legislatif di Aceh, sebenarnya yang menarik adalah Ya, kita akan sapa lagi. Yos, ada apa yang unik di TPS yang ada di Aceh sana, Yos? Apakah Yos bisa mendengar saya saat ini? Ya, saudara, berdasarkan pantauan tim Kompas TV yang tersebar di seluruh wilayah Aceh, ini sebenarnya pemilu legislatif yang berjalan di Aceh pada hari ini berlangsung dengan aman dan kondusif tanpa terjadi adanya gangguan ataupun ancaman
gesekan keamanan seperti yang kemarin-kemarin sempat dikhawatirkan ataupun yang bahkan benar-benar terjadi selama masa kampanye terbuka. Hal ini tentunya tidak dapat dilepaskan dari perhatian lebih yang memang diberikan oleh TNI ataupun Polri yang hari ini menurunkan lebih dari 10.000 personil gabungannya untuk mengamankan lebih dari 10.800 tempat pemungutan suara yang tersebar di seluruh wilayah Aceh. Bahkan sejak tanggal 3 kemarin juga polisi sudah menggelar razia untuk mengamankan tajam ataupun senjata-senjata api yang dikhawatirkan akan mengganggu terjadinya atau mengganggu berjalannya pemilu legislatif di Provinsi Aceh pada hari ini. Namun agak disayangkan saudara bahwa ternyata stabilnya kondisi keamanan di Provinsi Aceh pada hari pemilu ini tidak diimbangi dengan semangat yang tinggi oleh warga Aceh untuk menggunakan hak suaranya. Setidaknya di sini saudara di TPS 7 yang digunakan oleh warga Kampung Mulia, Kuta Alam, Banda Aceh, hingga dengan menjelang pukul 1 siang ini baru sekitar 40% saja dari 436 warga yang tercantum dalam DPT yang datang ke sini untuk menggunakan hak suaranya. Padahal jika dilihat dari lokasi saudara, sebenarnya ini bukan daerah terpencil, bahkan hanya berjarak sekitar 5 menit saja dari pusat kota. Dan jika kita bicara mengenai pemilu legislatif di Aceh, saudara, sebenarnya yang menjadi menarik untuk diperbincangkan adalah kehadiran atau bahkan persaingan di antara 3 partai lokal yang bertarung dalam pemilu legislatif pada tahun ini. Mereka adalah 2 partai politik yang pada 5 tahun yang lalu juga sudah ikut pemilu legislatif seperti Partai Aceh dan Partai Damai Aceh. Dan yang menjadi lebih menarik di sini adalah kehadiran dan ikut bersaingnya Partai Nasional Aceh yang dibentuk oleh mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Sebagai gambaran saudara, pada pemilu 5 tahun yang lalu Partai Aceh berhasil sangat unggul dalam pemilu DPR Aceh, mengungguli partai-partai lainnya dengan perolehan suara 48%. Bahkan pasangan gubernur yang diusung oleh Partai Aceh pada saat itu yakni Zaini Abdullah ini berhasil mencapai 56% suara, dan dari 23 kabupaten dan kota yang ada di Banda Aceh, maksud kami di Provinsi Aceh, ini 12 diantaranya juga dikuasai oleh Partai Aceh. Dan untuk tahun ini, saudara, Partai Aceh pun menargetkan suara yang lebih banyak, yakni mencapai 60% untuk kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Nanti kita sama-sama saksikan, saudara, apakah lahirnya dan ikut bersaingnya Partai Nasional Aceh yang juga sama-sama dimotori oleh mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka ini akan begitu besar memecah suara dari Partai Aceh, atau Partai Aceh akan tetap merebut suara yang mayoritas di Provinsi Aceh ini. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Yos Kusuma melaporkan dari Aceh, ujung barat Indonesia. Kita akan selanjutnya menuju ke Pulau Jawa. Di sana ada Pungki di Solo, tepatnya di TPS 79 Banjarsari. Pungki, mendekati pukul 1 siang, apakah pemungutan suara sudah rampung hingga saat ini di sana? Ya, Teguh, jika tadi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat saya sempat memberikan informasi bahwa di TPS 79 Kecamatan Banjarsari, Kelurahan Kadipiro, Solo, Jawa Tengah ini sudah 70% warganya menyalurkan hak politiknya pada 9 April 2014 ini. Pada siang hari ini, setengah jam atau 30 menit menjelang penutupan TPS 79 ini, warga sudah semakin bertambah. Untuk berapanya, nah kita tanya langsung kepada Ketua PPS dari 79, di sini ada Bapak Antonius Edi. Selamat siang Pak Edi. Selamat siang. Pak Edi, tadi sekitar 15 menit yang lalu saya dapat data 179 orang dari 215 yang sudah mencoblos. Sekarang datanya sudah gimana Pak? Untuk di TPS 79 dari DPT sebesar sejumlah 215, hari terakhir, jam terakhir ini mencapai 180, sehingga ada yang tidak hadir 35 pemilih. Yang 35 pemilih ini apakah memang tidak hadir dalam melojos atau seperti apa Pak permasalahannya? Kalau yang tidak hadir kebanyakan bekerja di luar kota dan domisili sudah pindah di luar kota walaupun kakaknya masih di Keragilan. Berarti DPT-nya masih di sini namun sudah berpindah domisili? Iya. Oke. Terima kasih Pak Edi. Nanti untuk selanjutnya pada pukul 13 apakah langsung melakukan penghitungan suara atau seperti apa Pak? Ya, kami menunggu waktu habis sampai jam 1 tepat sehingga nanti langsung kita buka kotak untuk pilihan pembukaan kotak suara dan dihitung. Terima kasih Pak Edi, selamat bertugas kembali. Nah saudara, itu tadi
bagaimana perolehan suara atau yang sudah hadir untuk menyalurkan suaranya pada hari ini. Dan sekitar dari 215 warga yang telah masuk DPT tadi, ada sekitar 35 yang belum hadir hingga saat ini. Namun panitia di TPS 79 ini masih terus menunggu sampai pukul 13 nanti, karena memang TPS nanti akan ditutup pada pukul 13. Dan seusai menjalani pemungutan suara nanti pada pukul 13 akan ditutup dan langsung melakukan penghitungan suara. Dan papan yang berada di sebelah kiri saya ini sudah siap untuk nantinya melakukan penghitungan suara secara manual. Dan di TPS 79 ini nantinya juga akan menjadi salah satu lokasi sampel dari surveyor Kompas yang akan melakukan penghitungan langsung pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Sementara demikian, Teguh, kembali kepada Anda. Baik, terima kasih Pungki dari Solo, Jawa Tengah. Berikutnya kami akan ajak Anda menuju ke Indonesia Timur, tepatnya di Makassar, Sulawesi Selatan. Ada Eki Muzakir di sana. Eki, pemungutan suara di sana sudah rampung saat ini. Tapi ada kendala apa selama pemungutan suara berlangsung tadi? Baik saudara, selamat siang di Makassar, Sulawesi Selatan. Maksud kami sudah sekitar 30 menit yang lalu di TPS 06 tempat kami melaporkan di Kelurahan Pacerakan, Kecamatan Biringkanaya, Makassar sudah ditutup. Artinya saat ini petugas PPS sementara istirahat untuk sebelum melanjutkan proses perhitungan suara. Dan memang saudara, dari tempat kami melaporkan, kami bisa melihat di belakang saya ada beberapa tumpukan surat suara yang artinya ada hampir kami belum bisa memastikan kepastiannya, tapi berdasarkan dari catatan KPPS menyebutkan hampir 50% warga di TPS 06 ini tidak menggunakan hak suaranya. Dan sementara itu saudara, dari pantauan kami untuk di Makassar, kami menemukan satu masalah, yaitu terjadi tertukarnya surat suara di TPS 04 di Kecamatan Rapocini. Di sana, tepatnya di TPS Lapas, ditemukan surat suara untuk DPRD Sulsel itu tertukar untuk Dapil Sulsel 1 dan Dapil Sulsel 2. Sementara itu, dari hasil rekan kami yang melakukan pemantauan di sana menyebutkan bahwa ada 100 surat suara yang sudah dicoblos, sementara 400 lainnya itu terpaksa dibatalkan. Sementara dari KPU Sulawesi Selatan sendiri sejauh ini belum mengeluarkan statement resmi terkait adanya surat suara tertukar di Makassar, Sulawesi Selatan. Dan satu hal lagi saudara, Anda pastikan tetap bersama kami karena Hitung Kompas akan kami lakukan di TPS 06 ini. Demikian, kita kembali ke studio. Oke, itu dia Eki Muzakir melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya juga ada Ios dan Pungki di Solo, Jawa Tengah. Terima kasih teman-teman untuk laporan langsung kalian semua. Dan saudara, di tengah-tengah perhelatan pemilu tentunya ada hal-hal yang unik. Nah, berikut ini adalah foto-foto selfie yang untuk Anda yang telah mencoblos dan mengirimkannya via TweetPic ke Twitter Kompas TV. Kita akan simak. Ada dari @Ninda_Mashita yang kompak mencoblos bersama sang mama. Kemudian juga ada TweetPic dari Syahrial Erpian dan juga kiriman dari Eka Arisman yang sudah mencoblos bersama dengan keluarganya. Kemudian juga ada @Nda_Herdiansyah di Bali yang bilang bagaimanapun panasnya Bali tapi saya tetap nyoblos untuk Indonesia 1. Rini Hirin dan dress code-nya ternyata juga sesuai dengan tema pemilu, warna ungu seperti tinta yang digunakan atau terpakai di kelingkingnya. Kemudian ada kiriman dari Diva Indraswari yang telah melakukan pencoblosan rame-rame bersama keluarganya. Jadi memang peristiwa pemilu ini adalah peristiwa yang bisa dirayakan bersama dengan keluarga, datang ke TPS bersama-sama dengan keluarga karena memang lokasinya biasanya berdekatan dengan tempat tinggal kita atau tempat kita berdomisili. Dan saudara, berikut kami akan hadirkan kilas peristiwa yang terjadi di hari ini. Selasa lalu, Panwaslu Bangli, Bali menangkap basah seorang anggota tim sukses calon legislatif sedang membagikan uang sebesar Rp100.000 kepada warga. Pelaku juga meminta warga mencoblos calon legislatif DPRD dari Partai PDI Perjuangan. Di Denpasar, Bali, sepasang pengantin memberikan hak suaranya di TPS lengkap dengan pakaian adat. Informasinya kami hadirkan seusai jeda berikut ini.
Anda masih di Kompas Petang, saudara, dan saya sudah kembali berdua dengan Tengku. Kompas Petang nanti masih berapa jam lagi? Masih karena Kompas saya siang. sudah tidak sabar, nanti di Kompas Petang hasilnya akan muncul Kita ya akan nantikan hasil Iya. lengkapnya nanti. Dan kita sudah berdua kembali, saudara, seperti yang informasi akan kami sampaikan berikut ini tentang calon pengantin. Jadi pemilihan legislatif ini ternyata tidak membuat calon pengantin di Denpasar mengurungkan niatnya. Keduanya tetap memberikan hak suara ke TPS lengkap dengan pakaian adat. Pasangan pengantin ini menyempatkan memberikan suaranya di TPS 1 Banjar Abian Denpasar, Bali sesaat setelah melakukan ritual persembayangan di kediaman mereka. Sontak kehadiran keduanya ini menyita perhatian warga yang juga datang untuk mencoblos. Mereka tidak menyangka upacara pernikahan mereka akan berbarengan dengan pemilu legislatif 2014. Jangan-jangan mereka datang ke sini dikira bagian dari atraksi di TPS ya, tapi ternyata bukan. Dan saudara, tidak bisa dipungkiri praktik kekuatan magis telah berakar kuat dalam sejarah bangsa. Tak hanya di musim politik seperti ini. Dan praktik paranormal politik jadi sisi dramatis pertarungan pemilu yang memikat mereka, para pemburu kekuasaan. Tak hanya politisi, paranormal pun ikut bertempur menjelang pemilu 2014. Sikut-sikutan antar paranormal politik bak pengacara yang akan habis-habisan membela klien mereka. Bukan pernah, memang itu dunia saya memang sering. Tapi baik lagi, kan masing-masing punya jago. Dia jagain siapa, kita jagoin siapa, nggak ada masalah sih. Alhamdulillah sampai sekarang sudah jadi. Ya, ini dia paranormal beraksi memikat para pemburu kekuasaan dengan cara mereka masing-masing, termasuk lewat ritual yang berbau klinik. Ada yang kita mandiin kembang misalnya, kemudian ada yang kita berikan jimat atau ake, kemudian ada yang kita bisa kasihkan mantra, kemudian ada yang kita kasih doa juga kan gitu. Ada pula ritual dengan menghadirkan boneka voodoo ala Indonesia. Beda tangan, beda pula ramuannya. Di tangan Ki Kusumo tanpa ritual mistik, klien yang berambisi dengan kursi dewan dijamin puas. Menyangkut proses ritual itu tergantung alirannya aliran apa ya. Kalau di aliran saya, di tempat saya sih nggak ngapa-ngapain ya, cuma duduk ngobrol, saya bersihkan energinya, saya isi energinya, selesai setelah itu. Jadi nggak ada cara yang neko-neko, jadi ya jadi, udah gitu aja. Jadi maksudnya tidak harus dia berenang di kali atau apa, nggak usah dia apa, nggak macam-macam lah, maksudnya nggak suka duduk di bawah pohon atau apa, nggak ada. Jadi datang ke sini konsultasi, ngobrol ABCD, kekurangannya mau bagaimana, mau ditambahkan di sebelah mana, ya sudah selesai. Nah, kebetulan tim Demokrasi Kursi bertemu dengan salah seorang pasien Ki Kusumo yang tiada lain adalah seorang caleg. Yang saya kuatkan adalah energinya. Pada prinsipnya manusia hidup karena adanya ruh. Ruh itu ada energi yang membuat kita bisa hidup, bisa bergerak, bisa melakukan aktivitas. Dalam tubuh manusia ada energi baik dan energi buruk, ada sifat baik dan sifat buruk, itu ada di badan kita. Sifat buruknya kita bersihkan. Sesuatu yang membuat kita tampil tidak memikat, tidak nyala, tidak digemari, tidak disenangi, tidak digandrungi, itu diangkat. Ritualnya sih semacam buka aura. Tapi jangan salah, biayanya bisa seharga helikopter. Waduh, ya memang sih tergantung apa keinginan klien. Sekarang saya pengen belinya sepeda kumbang. Modal sepeda kumbang berapa sih? Dia harus mendapatkan uang itu berapa lama bekerjanya ya. Kita sama-sama tahu sepeda kumbang tuh begitu doang. Tapi kalau dia bilang, oh saya pengen helikopter, ya tentu semuanya akan jauh berbeda. Manakala keinginannya apa? Ya. Iya, kalau dipikir-pikir ini juara banget ya para caleg ini sampai melakukan beragam cara untuk bisa mendapatkan kursi di DPR. Betul. Sebenarnya pertanyaan kemudian muncul, apa ini? Demi apa? Apa gaji yang fantastis? Kita ajak Anda untuk membuka slip gaji mereka. Saudara, gaji pokok anggota DPRD Kabupaten Kota 7,7 juta rupiah ini belum ditambah plus-plus ya, ada tunjangan yang bergantung pada pendapatan asli daerah. Total gaji mereka ini jadinya berkisar 15 juta rupiah per bulan. Nah, gaji anggota legislatif provinsi itu sekitar 10,7 juta rupiah. Jika ditambah dengan tunjangan berdasarkan pendapatan asli daerah, ini kisarannya bisa sampai 30 juta rupiah per bulan. Nah, kalau yang ini boleh saya umumkan nih Putri, untuk DPR ada 15 juta 500 rupiah. Ini gaji untuk anggota DPR. Dan jika ditambah tunjangan bisa sekitar 60 juta rupiah yang bisa mereka kantongi. Ini pun belum ditambah tunjangan lain. Seperti tunjangan riset yang bisa mencapai ratusan juta rupiah. Wah, ratusan juta rupiah nih. Lebih banyak plus-plus
fasilitasnya ya. Dan selain gaji dan tunjangan, saudara, fasilitas yang diperoleh anggota dewan baik tingkat 1 maupun tingkat 2 ini banyak sekali. Ada biaya perjalanan, rumah jabatan, uang duka, uang pensiun, dan tunjangan beras. Nah, Kira-kira penjabaran tadi tentunya menjawab kenapa sampai akhirnya banyak caleg yang berlomba untuk bisa mendapatkan kursi sebagai wakil rakyat. Iya. Dan saudara, kita akan jeda sejenak karena jangan kemana-mana. Kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetap di Kompas Siang. Mengawal pemilu 2014, Kompas TV menggelar program Hitung Cepat. Diperkuat Litbang Kompas, persiapan dan survei dilakukan oleh lebih dari 2.533 tenaga surveyor yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Iya, dan liputan tentang persiapan ini akan sekaligus menutup jumpa kita dalam Kompas Siang. Tapi kami ingatkan Anda untuk terus mengikuti Kompas TV. Kami akan menghadirkan hasil hitung cepat atau quick count pemilu legislatif dan juga hasil hitung langsung. Betul. Di Kompas TV nanti dalam acara Indonesia 1. Kami akan menghadirkan data yang objektif dan independen. Saya Novita Putri. Saya Tuku Parvinanda, selamat menikmati acara kami yang terkait dengan program khusus pemilu 2014. Sejak awal, Kompas TV telah berkomitmen untuk mengawal jalannya pemilu melalui program Indonesia 1. Menyajikan hitung cepat atau quick count pemilu legislatif yang mengedepankan data secara objektif dan independen. Diperkuat oleh Litbang Kompas, persiapan dan survei dilakukan lebih dari 2.533 tenaga surveyor yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Semuanya untuk mengetahui lebih cepat siapa yang unggul dalam pemilihan legislatif. Penentuan sampel dilakukan dengan metode sampel acak dari daftar pemilih tetap. Tidak hanya itu, laporan langsung di sejumlah titik siaran juga akan dihadirkan oleh para jurnalis Kompas TV. Semuanya akan disajikan bersama 4 pembawa acara Kompas TV, mulai pukul 10 pagi hingga 9 malam hari ini. Hanya di Kompas TV.